Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah merupakan kemenangan terbesar yang dengannya Allah muliakan agamanya, Rasul dan tentaranya. Negeri nan suci dan rumah Allah nan mulia diselamatkan dari tangan-tangan orang-orang kafir dan musyrik. Sebagaimana telah disebutkan dalam peristiwa Hudaybiyah bahwa salah satu isi perjanjiannya adalah suku-suku yang ingin bergabung dengan salah satu kedua belah pihak, maka dia termasuk bagian dari kedua pihak tersebut. Tindakan permusuhan kepada suku-suku tersebut berarti permusuhan kepada pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan pasal tersebut, suku Khuza'ah ikut bergabung bersama Rasulullah SAW. Sementara Bani Bakar bergabung kepada suku Quraisy. Kedua suku ini pada dasarnya memang bermusuhan sejak zaman jahiliyah. Bani Bakar ingin menggunakan kesempatan damai tersebut untuk melampiaskan balas dendamnya kepada suku Khuza'ah saat mereka tidak siap. Mereka menyerangnya secara tiba-tiba. Suku Quraisy membantunya dengan senjata dan sejumlah orang-orangnya. Kejadian tersebut segera sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersiap-siap untuk menuntut balas perbuatan tersebut sebagai relasi perjanjian Hudaybiyah. Tentu saja apa yang dilakukan oleh suku Quraisy dan sekutunya merupakan pengkhianatan yang tidak ada pembenarannya sedikit pun. Suku Quraisy yang khawatir akibat dari tindakan seperti itu segera bermusyawarah. Mereka pun sepakat mengutus Abu Sufyan untuk memperbaharui perjanjian. Berangkatlah Abu Sufyan ke Madinah. Setibanya di sana, dia langsung menuju rumah putrinya Ummu Habibah ketika dia hendak duduk di atas tikar milik Rasulullah. Segera Ummu Habibah melipat tikar tersebut. Abu Sufyan berkata, "Wahai putriku, apakah engkau sayang kepada aku agar tidak duduk di tikar ini, atau engkau sayang kepada tikar itu agar aku tidak duduki? Ini adalah tikar milik Rasulullah SAW, sedangkan engkau musyrik lagi najis," tegas Ummu Habibah. "Demi Allah, kini perangnya menjadi buruk," kata Abu Sufyan. Setelah itu dia menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan maksudnya. Namun beliau tidak memberikan jawaban sedikit pun. Kemudian dia menghadap Abu Bakar. Beliau pun tidak mau berbuat apa-apa. Lalu menghadap Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mereka semua tidak memberikan jawaban memuaskan. Dia pun akhirnya kembali ke Mekah dengan tangan hampa. 3 hari sebelum sampainya berita pelanggaran perjanjian kepada Rasulullah SAW, beliau telah memerintah Aisyah radhiyallahu anha untuk menyiapkan segala sesuatu untuknya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka ketika Abu Bakar datang kepadanya, beliau pun heran untuk apa hal tersebut. Bahkan Aisyah sendiri tidak mengetahuinya. Namun setelah jelas berita penyerangan Bani Bakar terhadap Khuza'ah, tahulah mereka sebabnya. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bersiap-siap menuju Makkah. Namun Rasulullah menghendaki hal tersebut tidak diketahui. Nah, agar dapat melakukan penyerbuan mendadak. Untuk tujuan tersebut, maka Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin Abu Qatadah ke arah lain agar dikira bahwa Rasulullah akan menuju ke sana. Namun Hatib bin Abi Balta'a mengirim surat ke suku Quraisy memberitahukan rencana tersebut lewat kurir upahan seorang wanita. Wanita tersebut menyimpannya di balik kepang rambutnya. Rasulullah SAW mengetahui tindakan tersebut berdasarkan wahyu dari langit. Maka beliau segera mengutus Ali dan Mikdad untuk mengejarnya. Mereka pun berdua mengejar dan berhasil menemuinya. Mulanya wanita itu tidak mengakui, namun setelah diancam, akhirnya dia mengakuinya. Rasulullah SAW segera mengambil Hatib bin Abi Balta'a. Dia mengakui perbuatan tersebut dengan alasan bahwa di Makkah terdapat banyak anak saudaranya, yang jika terjadi serangan pasukan kaum muslimin, tidak ada yang akan melindungi mereka. Maksudnya adalah dengan berita tersebut, sanak saudaranya bersiap-siap melindungi dirinya. Umar bin Khattab sangat marah dengan perbuatan Hatib tersebut dan minta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Namun Rasulullah menenangkannya bahwa betapapun Hatib adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar, seraya berkata, "Sungguh dia telah ikut perang Badar. Engkau tidak tahu ya Umar, boleh jadi Allah telah menangkap isi hati mereka dan berkata, berbuatlah sesuka kalian, aku sungguh telah mengampuni kalian."
Umar menangis setelah mendengar keterangan Rasulullah SAW seraya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Demikianlah akhirnya informasi persiapan kaum muslimin untuk sebuah peperangan tidak sampai kepada suku Quraisy. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Makkah bersama 10.000 sahabat. Rasulullah terus menempuh perjalanan dalam keadaan puasa hingga tiba di Qadid. Lalu beliau membatalkan puasanya kemudian diikuti oleh pasukannya. Setelah itu, dia kembali berjalan hingga tiba di Wadi Fatimah pada malam hari. Kemudian beliau perintahkan pasukannya untuk menyalakan api, sedangkan Umar diperintahkan berjaga-jaga. Di Mar Az-Zahran, ketika Rasulullah sedang beristirahat, Abbas bin Abdul Muthalib mengendarai keledai putih milik Rasulullah untuk memeriksa keadaan sekeliling. Setibanya di suatu tempat, dia bertemu dengan Abu Sufyan yang saat itu sedang menyelidiki keadaan pula dari pihak Quraisy. Abbas bin Abdul Muthalib memberitahunya bahwa Rasulullah telah siap dengan pasukannya esok hari untuk menyerbu kota Mekkah. Abu Sufyan yang saat itu merasa tidak ada jalan keluar lagi, segera diajak oleh Abbas bin Abdul Muthalib untuk menemui Rasulullah. Setelah bertemu dengan beliau dan melakukan dialog sebentar, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Karena Abu Sufyan terkenal sebagai pembesar, maka sebagai penghormatan kepadanya, Rasulullah menjadikan rumahnya sebagai salah satu tempat yang aman bagi penduduk Makkah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman, dan siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Pada hari Selasa pagi, tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Makkah. Setibanya di Makkah, Abu Sufyan segera mengumumkan keputusan Rasulullah bahwa siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman, dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, dan siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Sementara itu, Rasulullah SAW sendiri membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Pasukan sayap kanan dipimpin Khalid bin Walid yang diperintahkan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah, sedangkan pasukan sayap kiri dikomandoi oleh Zubair bin Awam yang diperintahkan untuk memasuki kota Mekah dari dataran tinggi. Sementara itu, Abu Ubaidah berjalan kaki tanpa senjata diperintahkan untuk memasuki Mekah melalui lembah Wadi. Maka pasukan mulai bergerak masing-masing sesuai perintah Rasulullah. Khalid bin Walid berserta pasukannya hanya sedikit menghadapi perlawanan Quraisy, untuk kemudian dengan segera dapat dia selesaikan hingga kemudian dia dapat memasuki Makkah dan menemui Rasulullah di Bukit Sofa. Sedangkan Zubair bin Awam juga dapat memasuki Makkah dan segera menancapkan bendera Rasulullah di dekat Masjid Al-Fath. Kemudian dia mendirikan tenda dan berdiam di sana hingga kedatangan Rasulullah. Rasulullah SAW memasuki Masjidil Haram dikelilingi sahabatnya dari Muhajirin dan Ansor. Kemudian dia menuju Hajar Aswad dan mengusapnya. Lalu beliau tawaf sambil memegang busur. Saat itu di Ka'bah terdapat 360 berhala. Maka didorongnya berhala-berhala itu dengan busurnya seraya membaca, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Saat itu beliau tawaf di atas hewannya namun tidak dalam keadaan ihram. Karenanya beliau hanya tawaf saja. Setelah itu beliau memanggil Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah, dan memintanya untuk membuka. Lalu beliau masuk ke dalamnya. Di dalam terlihat gambar-gambar, diantaranya gambar Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang sedang mengundi nasib dengan anak panah. Maka beliau pun bersabda, semoga Allah memerangi mereka, itu orang-orang musyrik, demi Allah keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah melakukan hal ini sama sekali. Nah, beliau juga melihat di dalam Ka'bah burung merpati yang terbuat dari kayu, lalu dia hancurkan dengan tangannya. Sedangkan gambar-gambar tadi beliau perintahkan untuk dihapus. Setelah itu Rasulullah melakukan sholat di dalam Ka'bah. Kemudian dia keluar dari Ka'bah sedangkan masyarakat Quraisy menunggu-nunggu apa yang akan diperbuat Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah pun bersabda, tiada ilah selain Allah, tiada sekutu baginya. Dia yang menepati janjinya, menolong hambanya, dan hanya dia yang menghancurkan kekuatan musuh. Ketahuilah bahwa setiap kekuasaan, harta benda, atau darah ada di bawah kedua kakiku ini.
kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan memberi minum jamaah haji. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan pemujaan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Rasulullah pun bersabda, wahai Quraisy, menurut kalian apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, kebaikan, kamu adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Rasulullah pun bersabda, saya katakan kepada kalian apa yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya. Pagi hari ini tidak ada dendam untuk kalian. Pergilah, sesungguhnya kalian bebas. Setelah itu Rasulullah SAW mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah. Kemudian ketika waktu salat telah tiba, Rasulullah memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman mati kepada 9 gembong kafir yang selama ini banyak menyakiti kaum muslimin. Mereka adalah Abdul Uzza bin Khatal, Abdullah bin Abi Sahr, Ikrimah bin Abi Jahal, Haris bin Nufail bin Wahab, Muqais bin Subab, Ubar bin Al-Aswad, 2 orang bidua wanita Ibnu Khatal yang selama ini sering menghina Nabi Muhammad SAW, dan Sarah budak di Bani Abdul Muttalib yang sempat membawa surat milik Hatib bin Abi Balta'ah. Di antara mereka kemudian ada yang mendapatkan perlindungan seperti Ibnu Abi Sarh, Ikrimah bin Abi Jahal, Ubar bin Aswad, dan Sarah dan salah seorang bidu wanita. Sedangkan yang lainnya dilakukan eksekusi mati terhadapnya. Pada hari kedua keberadaannya di Makkah, Rasulullah SAW kembali berpidato dan menyatakan kesucian kota Makkah. Tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Tumbuhannya tidak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diburu, rerumputannya tidak boleh dicabut, serta tidak boleh memungut barang yang jatuh kecuali untuk diumumkan. Ketika Rasulullah SAW sedang berdoa di sofa seraya mengangkat kedua tangannya, kaum Ansor berbisik-bisik di antara mereka, tahukah kalian, sesungguhnya Rasulullah SAW akan menetap di sini jika negerinya telah ditundukkan dan buminya telah dibebaskan untuknya. Rasulullah SAW yang mendengar bisik-bisik tersebut segera bertanya tentang apa yang mereka bicarakan. Mulanya mereka tidak mau menjawab, namun akhirnya mereka menyampaikan hal tersebut. Maka Rasulullah menenangkan mereka dengan berkata, hidup dan matiku adalah akan berada di tempat hidup dan matinya kalian. Nah, setelah Allah menundukkan kota Makkah di tangan Rasulullah dan kaum muslimin, maka jelaslah kebenaran bagi penduduk Makkah. Mereka sadar bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Akhirnya mereka tunduk dan menyatakan baiat kepada Rasulullah dan menyatakan kepatuhan dan ketaatannya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama 19 hari. Selama itu beliau memperbaharui kembali rambu-rambu Islam, menyerukan manusia kepada petunjuk dan takwa. Beliau juga memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbarui batas tanah haram. Beliau pun mengirim tim-tim khusus untuk dakwah dan menghancurkan berhala di sekitar Makkah. Lalu seorang berteriak di kota Makkah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia biarkan ada berhala di rumahnya kecuali dia hancurkan. Penaklukan kota Makkah telah mengubah sejarah kaum muslimin, di mana kekuasaan kaum musyrikin dengan penyembahan berhalanya berhasil ditundukkan dan tidak lagi diberi kesempatan dan peluang. Kini kekuatan politis dan agama di Jazirah Arabia dan sekitarnya berada di tangan kaum muslimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu adalah kisah tentang Fathu Makkah, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dari Muhajirin dan Ansor dapat menaklukkan kota Makkah. Bagaimana dulu kita tahu bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin yang sedikit itu pernah dihina, pernah dicaci, pernah disiksa sampai meninggal dunia. Dan di hari itu, di hari Fathu Makkah,
Rasulullah dan sahabat berhasil menaklukkan kota Makkah. Namun Rasulullah tidak membalas dendam. Ya, orang-orang yang berada di Makkah dibebaskan, boleh pergi meninggalkan Makkah atau ingin masuk Islam. Sangat luar biasa sekali. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat pelajaran dari kisah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.